Ya, saya nonton dari videonya ya yang Betul. sangat viral saat dilakukan penangkapan, infonya dari polisi. Tapi kalau saya lihat waktu penangkapan itu, kenapa Saipul Jamil itu meronta, ya kan? Saya dibegal, ini nggak jelas, ini bukan polisi. Bawa saja saya di kantor polisi, tentu ada sesuatu. Nah mungkin tatkala melakukan penangkapan, apalagi sudah penggeledahan ya, penangkapan itu sasaran terhadap orang. Kenapa aparat itu disayangkan tidak menunjukkan identitas? Paling tiga itu pendeknya itu, orang reserse punya itu kewenangan itu. Nah, harusnya ada surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, penggeledahan. Paling tidak identitas kalau di aparat. Sampaikan aja, saya dari aparat kepolisian mana. Bahasa saya mencurigai di dalam mobil ini ada indikasi terlibat narkoba. Saya rasa tidak meronta. Ini yang sangat disayangkan. Walaupun terakhirnya hasilnya Saipul Jamil katanya tes urin negatif, tidak terlibat narkoba, asistennya, ya kan? Nah ini dasarnya apa gitu loh, menggerebek, mengupaya paksa, menggeledah di tengah jalan. Itu mungkin yang perlu kita benahi, perbaikin tindakan aparat di lapangan. Tapi dari prosedurnya emang udah bener apa nggak sih bang? Oh kita lihat, orang penangkapan itu kan udah jelas sasarannya, namanya penangkapan. Ya kan, bukan razia. Kalau dia ada polisi razia di tengah jalan, masalah apa? Masalah kendaraan bermotor, mungkin ada kehilangan terus razia, atau ini didampingin oleh aparat petugas lalu lintas. Ini bukan razia, penangkapan. Prosedur penangkapannya jelas, dasarnya apa, ya kan? Setelah punya dasarnya, sasarannya ada, ya dilengkapi dong surat tugas. Paling nggak identitas diri. Kalau itu pengembangan, ya si A sudah ketangkap menggigit si B, nggak mungkin dia bikin lagi surat penangkapan si B, bawa aja si A. Itu boleh dengan dasar itu, ya kan? Yang jelas identitas diri seorang aparat tidak diperlihatkan, ya kan? Kemarin dari konversi pers dibilang itu yang geledah sipil, ya kan? Yang maki-maki supir itu sipil, orang lain yang masyarakat ikut membantu. Kita lihat peran serta masyarakat itu di Undang-Undang Narkotik 35 2009 sudah diatur di pasal 106, ya, mencari, memperoleh dan memberikan informasi kepada aparat, baik itu aparat BNN maupun aparat reserse. Tidak laku mengupaya paksa. Peran serta masyarakat aktif itu bukan nangkep, memborgol, ikut menggeledah, ya kan? Tapi kalau di jalan itu ada kendala, kemungkinan aparat kepolisiannya dikeroyok oleh massa, dikeroyok oleh gengnya yang akan ditangkap, itu boleh masyarakat membantu, ya, di dalam membantu aparat kepolisian, ya, bukan membantu melakukan penangkapan. Itu yang saya minta diluruskan. Setuju, saya sangat setuju itu. Tegas dan terukur, apalagi sindikat. Ya, ini terindikasi sindikat nggak? Saya di BNN itu dan di Direktorat Narkoba itu 7 tahun, tidak ada terindikasi Saipul Jamil itu namanya, ya, digait-gaitkan sebagai pemakai ataupun pengguna. Oh kalau sindikat setuju. Ya, dia sindikat, apalagi jaringan internasional, jaringan nasional, upaya paksa tegas dan terukur yang dilakukan. Jangan salah tangkap, jangan salah borgol, jangan salah tembak, upaya paksa kan. Saya setuju, tegas dan terukur terhadap apapun namanya sindikat narkoba. Itu di lapangan. Tentu warga masyarakat siapapun, ya kan, kalau dibegitukan sama orang yang identitasnya masih, ya, tanda kutip belum tahu, jelas meronta, dan dia kan mengatakan ini begal, ini bukan polisi, tolong saya bawa ke kantor polisi, kan gitu kan. Itu udah benar. Harusnya aparat menjelaskan, ini loh identitas saya, syukur-syukur ini loh surat perintah tugas saya. Pasti diem dia. Kalau jelas identitas orang yang melakukan upaya paksa,
pasti orang tidak akan melawan. Jarang orang akan melawan kalau dia terlibat. Di jalan raya, di tempat umum, melakukan penyetopan, melakukan penangkapan, penggeledahan dan sebagainya. Masa tanpa identitas? Ya kan? Dia punya mungkin rompi, mungkin punya tanda kewenangan, tunjukkan aja. Saya aparat kepolisian. Jelas. Jadi orang juga nggak was-was ini liar tidak gitu loh. Saya rasa jelas itu ya. Lihat video itu jelas, berontak-berontak yang ditangkap jelas, ya kan, yang dimaki-maki waktu itu supir katanya itu masyarakat yang membantu, ya kan. Ya kita lihat aja. Nanti kita harapkan Polri mungkin melalui Dipumasnya menjelaskan secara transparan supaya video viral itu tidak berpolemik. Kalau ini kan pendapat namanya masyarakat melihat begitu kan, ya tentu beropininya negatif. Kalau ceritanya kan begitu, asistennya membeli barang, ya kan, ya jenis narkoba katakan gitu, diikutin, dikejar, terus katanya membuang, boleh-boleh aja. Tapi kenapa identitasnya waktu melakukan penyetopan, penggeledahan, penangkapan tidak ditunjukkan? Itu aja. Udah bagus kerja polisi kok. Ya udah mengikuti, mengejar sampai jalur busway. Itu kalau di depannya nggak ada busway berhenti itu mungkin nggak tertangkap. Bisa kabur. Nah, kecepatan ketangkapan aparat tuh saya hargai. Sayangnya itu identitas diri aja nggak ditunjukkan. Itu saya aparat itu aja, sehingga tidak berpolemik terhadap video viral. Terus video viral ini siapa yang merekam, yang mengedarkan? Apakah oknum aparat sendiri atau masyarakat sendiri yang viral? Saya juga nggak tahu. Nah, ini belum diklarifikasi. Tuh, ini kan yang tahu kan aparat yang membawa. Tidak ada masyarakat yang saya katakan tadi di Undang-Undang 35 2009 di pasal 106 sudah dijelaskan kok. Partisipasi masyarakat aktif boleh. Ya saya kan ketua GPN, peran aktif saya menginformasikan. Ini ada ciri-ciri ini ada sindikat ini bagaimana. Tolong telusurin orang ini. Bukan langsung informasi saya itu langsung ditangkap. Diolah dulu. Diolah ya, bener nggak ini informasi kata kita itu A1, A2, A3. Kalau A1 akurat, tabrak, tangkap. Ini sindikat narkotika memang berbahaya. Waspada terhadap aparat penegak hukum yang melakukan upaya paksa di jalan. Oh, bisa aja kalau seandainya indikasi ada. Ya kita kan nggak tahu hasil pemeriksaan terhadap asistennya. Saat itu mungkin negatif, tapi 2 bulan, 3 bulan, setahun, itu mungkin yang akan dites rambut sama darah di BNN. Boleh-boleh aja aparat mengembangkan itu. Setelah berkembang nanti apa hasilnya? Yang jelas waktu itu dites urin negatif, 1 poin untuk yang dilakukan penangkapan. Ya, tes rambut, tes darah itu silakan aja dites, hasilnya apa, ini udah hari ke-3, hasilnya apa, dan 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kan, sudah ditahan karena terlibat langsung. Nanti hasil asesmennya apa, silakan aja. Dan sampai saat ini juga Bang Saiful sendiri belum keluar dari Polsek Kadung karena menunggu hasil itu tadi ya Bang? Atau bisa aja, bisa menunggu hasil tes urin dan tes rambut, tes darah dan sebagainya. Di Undang Narkotika itu untuk kasus narkotika 1 kali 24 jam dapat diperpanjang sehingga mungkin sampai dengan 3 kali 24 jam, 3 hari. Ya kita lihat nanti hasilnya. Kalau dulu malam ya digerebeknya, nanti malam hasilnya apa? Saya nggak tahu, nggak ngikutin perkembangannya. Apakah Saiful Jamil sudah pulang atau masih di aparat? Hal yang wajar. Semua masyarakat kan sekarang tanda tanya. Jangan-jangan ya masyarakat yang ikut membantu itu menggunakan. Jangan-jangan oknum aparat ada yang menggunakan. Wajar-wajar aja. Karena video viral itu yang tidak layak seorang aparat untuk melakukan upaya paksa tanpa menunjukkan identitas. Hal yang wajar. Ini kalau tidak tuntas, tidak transparan, besok-besok masih ada lagi masyarakat yang menanyakan gitu.
Ya tentunya kita harapkan dua belah pihak ya, subjek dan objek. Ya kan, objeknya juga begitu. Jangan melakukan perlawanan terhadap aparat yang selalu melaksanakan tugas di lapangan. Ya, nanti ada reaksi. Ya, masyarakat ditangkap sudah salah, nendang-nendang polisi. Masyarakat yang udah ditangkap salah, maki-maki sama aparat. Tentu ada tingkat emosional aparat. Nah, aparat humanis, ya pasti harus humanis. Tapi lihat dulu objek. Kalau sindikat narkotika nggak bisa humanis, tegas dan terukur aja. Ya. Masa ngetok deh ketika saya polisi, ya, lemah lembut. Oh nggak ada. Sindikat narkotika nggak ada. Oh, itu digedor-gedor pintu jendelanya aja udah nggak dibuka kok. Di dalam ketakutan, asistennya merasa ya ada barang bukti yang udah dibuang, ya polisinya tidak menunjukkan identitas. Yang dibilang itu masyarakat yang ikut membantu. Hanya itu aja. Ya, di lapangan ini rumit. Kalau nggak tidak tegas, ya tidak jelas, ya statusnya orang akan melawan. Ya jelas. Kalau sudah upaya paksa itu harus sudah siap polisinya itu. Ini kan sudah upaya paksa. Ya, terhadap administrasinya harus lengkap, identitas diri harus lengkap, ketua tim harus bertanggung jawab terhadap timnya. Ya. Nanti tegas dan terukur. Kalau kira-kira nyawa aparat terancam, ya lakukan tindakan tegas. Ya kan? Udah tahu semua itu anggota di lapangan itu. Udah hebat-hebat kok apa tindakan tegas dan terukur itu, gitu loh. Ya. Jadi aparatnya dengan ada kasus kejadian nggak usah takut-takut lagi untuk memberantas narkoba. Masyarakat ya kita didik supaya menghargai terhadap aparat yang melaksanakan tugas dan jangan ikut-ikut di dalam peredaran gelap narkoba. Itu aja. Selesai itu.